Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsirah minha ni'matus sihah wa waqtul faragh wa fadlan an dzalika ni'matul iman wal islam. Summa sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsinal yawm ar-riyadiyat wa mahma kanatid dirasah abra syabakah arju an takuna hamasatkunna kabirah akhlisna niyatikunna wa nas'alullaha an yukhziyakunna bi ahsanil jazaa. Tayyib, seperti biasa sebelum mulai masuk ke materi yang akan Ustazah sampaikan, maka Ustazah ganti-intinya mengingatkan terlebih dahulu kepada Antuna agar segera klik dulu daftar hadir, isi dulu daftar hadirnya sebelum mulai KBM ini ya. Seperti biasa cari di kolom materi, kemudian cari presensi matematika. Nah, di situ nanti klik linknya, kemudian isi daftar hadirnya. Kalau hadir silakan diklik hadir, kalau izin silakan izin di sana. Kemudian selanjutnya Ustazah juga mengingatkan bagi Antuna yang belum mengumpulkan tugas kita udah ada 3 tugas ya, dari pekan yang pertama, kedua, dan ketiga, dan insya Allah yang sekarang memasuki materi pekan keempat. Nah, jadi sudah ada 3 tugas yang harus Antuna kumpulkan, maka Ustazah harap Antuna bisa segera mengumpulkannya ini bagi yang belum. Kalau yang sudah, walhamdulillah, syukron jazakumullahu khair. Untuk materi yang sudah pernah kita bahas itu pada bab yang sekarang itu adalah bab induksi matematika. Bisa diperhatikan ya bahwa materi yang sudah pernah kita bahas di awal pekan pertama yaitu pembuktian persamaan matematis berupa barisan atau deret. Nah, sudah insya Allah sudah dipahami mudah-mudahan. Kemudian yang kedua juga sudah pembuktian berupa notasi sigma. Itu juga sudah dan hampir sama ya antara barisan dan deret pembuktiannya dengan notasi sigma. Nah, kemudian yang ketiga ini pembuktian persamaan matematis berupa ketidaksamaan yang sudah kita bahas pekan lalu. Nah, yang insya Allah akan kita bahas pada pekan ini adalah pembuktian persamaan matematis berupa keterbagian. Kemarin ketidaksamaan, sekarang keterbagian. Nah, bagi Antuna yang sudah membuka-buka bukunya dan membacanya ataupun mempelajarinya, nah, Masya Allah, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Ustazah pada materi hari ini bisa lebih memahamkan Antuna dalam memahami materi ini. Nah, sebelum kita mulai materi, seperti biasa Ustazah sampaikan, Antuna posisikan diri dalam keadaan siap menerima materi, siap fisiknya maupun psikisnya, siap otaknya, kemudian siap juga alat-alat yang diperlukan ya, termasuk handphonenya atau PC-nya, kemudian alat tulisnya, buku paketnya, buku tulisnya. Jadi mohon dipersiapkan. Jadi jangan sampai terkendala hal-hal yang sepele sebenarnya ya. Nah, mari sekarang kita mulai masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu pembuktian persamaan matematis berupa keterbagian. Ya, untuk sekarang Ustazah mau bahas dulu nih ya, latihan pekan lalu. Masih ada
banyak yang salah gitu. Untuk nomor satu udah alhamdulillah sebagian besar benar karena memang udah ada contohnya ya di buku. Nah, cuman untuk nomor 2 ini sudah ada contohnya juga, cuman kelihatannya masih belum paham bagaimana cara mengolah ketika K-nya ditambah 1. Nah, ya Ustazah mau bahas dulu untuk nomor 2 nih. Kita misalkan dulu nih sebagai basisnya itu atau langkah pertama induksinya yaitu dengan memisalkan yaitu P sama dengan 1 ya. P sama dengan 1 nih. P sama dengan 1. Jika P sama dengan 1 maka 2 kali 1 dikurangi 8 kurang dari sama dengan 1 kuadrat dikurangi 8 kali 1 ditambah 17. Ya, 2 kali 1 2 dikurangi 8 negatif 6 kurang dari sama dengan 1 kuadrat dikurangi 8 ya. Jadi negatif 7 tambah 17 sama dengan 10. Nah, ini sudah benar terbukti untuk P sama dengan 1. Kemudian sekarang untuk P sama dengan K. Jika P sama dengan K, maka semua huruf N diganti dengan K. Ya, 2K dikurang 8 kurang dari sama dengan K kuadrat dikurang 8K ditambah 17. Gitu ya. Ini kita anggap benar. Ya, nah bagaimana sekarang untuk P sama dengan K ditambah 1? Nah, yang ini kita ganti saja setiap K-nya yang ini atau setiap N yang ada di sini. Nih, setiap N yang ada di sini kita ganti dengan K tambah 1. Ya sudah berarti 2. Nah, dalam kurung ya, K tambah 1 gitu. Dikurangi 8, lambangnya sama, kurang dari sama dengan. Kemudian K tambah 1 kuadrat dikurang 8K tambah 1 ditambah 17 ya. Jadi setiap K yang ada nih diganti dengan K tambah 1. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Kita ambil pembuktian yang ruas kiri nih. Ini kan ada 2 ruas ya. Ini ruas kiri nih. Ini ruas kiri. Kemudian ada lagi yang sebelah sini. Setelah pertidaksamaan ini ruas kanan. Ya, ini ruas kanan. Nah, kita ambil pembuktiannya yang ada di ruas kiri. Harus sama nanti menjadi seperti yang ada di ruas kanan ya gitu. Sekarang kita yang ini kerjakan dulu 2 kan K ditambah 1 dikurangi 8 ya. Ini tuh bagaimana ini? Nah, sama dengan kita buat sama dengan dulu. Ini tuh apa? Jadinya 2K ya ditambah 2 dikurangi 8. Nah, ini 2K ditambah 2 dikurangi 8. Nah, kita harus membentuk seperti P sama dengan K. Nah, di sini ada 2K dikurangi 8. Nah, bentuk yang ada di sini yang ruas kiri ini jadi 2K dikurangi 8. Nah, 2K dikurangi 8 yang belum yang mana? Ini tambah 2 masih tetap harus ditulis di sini ya, karena memang tidak dikurangi atau tidak dibagi. Jadi tetap harus ditulis. Tapi cara penulisannya sesuaikan dengan P sama dengan K yang ini. Ya, udah sampai sini. Nah, kan tadi di pembuktian awal ini bahwa P sama dengan K itu 2K dikurangi 8. Nah, ini 2K dikurangi 8 yang ini itu kurang dari sama dengan mana? Jadi artinya sama dengan yang ini nih. 2K dikurangi 8. Nah, kita substitusi yang 2K dikurangi 8-nya itu adalah K kuadrat dikurangi 8K ditambah 17. Ya, kemudian jangan lupa tambah 2 yang ini turun. Tambah 2. Ya, bisa dipahami sampai sini dulu. Sekarang kita kembali ke pertidaksamaannya nih, pertidaksamaan. Nah,
Kan kita tadi udah tahu nih dari 2K tambah 1 dikurang 8 itu diperoleh K kuadrat dikurangi 8K ditambah 17, yang ini dari sini ya, dari atas, kemudian tambah 2. Nah, kita harus bentuk yang ini nih, yang 2K gitu kan. Yang 2K yang ini, 2K tambah 1 dikurang 8 ini, jadi kurang dari sama dengan nanti harus terbukti seperti ruas kanan yang ada di sini. Gitu. Nah, sekarang kita harus buat nih, sudah ada K kuadrat dikurangi 8K tambah 17 tambah 2. Nah, kita harus buat menjadi K tambah 1 kuadrat. Nah, K tambah 1 kuadrat itu berapa? Kita harus hitung dulu nih bahwa K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ini dari mana? Dari K tambah 1 kemudian dikali dengan K tambah 1. Bisa dipahami ya? Kemudian kita tulis di sini K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita juga harus membentuk menjadi negatif 8K tambah 1. Negatif 8K tambah 1. Ya, mengikuti yang ini. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kita lihat. Nanti tinggal kurangnya atau lebihnya kita tambahkan di belakang. Kita cek dulu sekarang. K kuadrat, ya sudah ada ini K kuadrat sama ya. Kemudian ada plus 2K. Di sini ada plus 2K yang ini. Kemudian yang di sini ada negatif 8K ya, negatif 8K. Sementara yang ada di atas ini negatif 8K nih, yang ini saja. Berarti ini tuh nggak ada kan di atas, maka di sini harus dikurangi. Kenapa dikurangi? Supaya jadi 0, bahwa nilainya sama saja, dikurangi 2K. Ya kan, ketika di sini ada plus 2K dikurangi 2K, maka tidak merubah angka negatif 8K yang sudah ada di atas ini. Kemudian sekarang untuk ini, untuk 17 ditambah 2, 17 tambah 2 itu adalah 19. Kemudian yang ada di sini ada 1 nih. 1 negatif 8 kali 1, negatif 8 sama dengan negatif 7. Nah, di sini baru ada angka itu negatif 7. Sementara yang ada di atas sini adalah 19. Maka harus berapakah yang ada di sini? Maka 19 ditambah 7. Jadinya berapa? 19 ditambah 7 berapa? Di sini kan udah ada tadi negatif 7 semuanya, supaya jadi 19, jadi ditambah 26 ya. Nah, karena 26 dikurangi 7 itu adalah 19. Jadi nilai yang ada di sini, nilai yang ini sama dengan nilai yang ada di sini. Ya, jadi tidak ada perbedaan dari segi nilai dan jumlah, tetapi yang berbeda itu hanya bentuknya saja. Gitu. Kemudian bagaimana kita olah ini? Nah, ini tuh tadi kembali lagi difaktorkan kembali jadi K ditambah 1 kuadrat dikurangi 8K ditambah 1 kemudian dikurangi 2K tambah 26. Nah, kita lihat di sini. Ya. Apakah ini sudah cukup membuktikan sampai sini bahwa 2K tambah 1 dikurang 8 itu kurang dari sama dengan K tambah 1 kuadrat dikurangi 8K tambah 1 dikurangi 2K tambah 26. Ya sudah, karena ini yang intinya itu yang depan sini kan, ini sudah sama dengan pembuktian yang di sini. Ya, dengan pembuktian yang ini sudah sama. Nah, kemudian untuk ini berarti 17 itu adalah negatif 2K ditambah 26. Nah, ini sudah cukup terbukti. Mudah-mudahan antum udah paham sampai sini ya. Ini untuk ketidaksamaan bisa sampai sini mengerjakannya. Sekarang kita masuk ke materi inti. Materi yang terakhir pada bab induksi matematika. Nah, pembuktian persamaan matematis berupa keterbagian ya. Sekarang masalah pembagian. Pertidaksamaan sudah, sekarang keterbagian atau pembagian. Nah, bisa antum lihat di buku paket ya, silakan dibuka buku paketnya.
Lihat di buku paket nih, ini Ustazah udah potokan di sini ya. Untuk contoh soal 1 ya, contoh soal 1, apa sih itu induksi berupa keterbagian, yaitu nah di sini ada buktikan untuk setiap bilangan asli n selalu ya, bilangan asli n nilai 5 pangkat 2n dikurangi 1 habis dibagi 3. Jadi ini masalah pemfaktoran dan yang habis dibagi oleh bilangan asli. Nah, untuk pembahasan sama ya, untuk langkah pertama sama semuanya dari yang pertama itu n-nya kita misalkan 1. Kemudian yang berikutnya n-nya kita misalkan dengan k, kemudian yang berikutnya lagi n-nya kita misalkan k ditambah 1. Nah, ini sudah ada contoh soalnya Pn. Nah, berarti 5 pangkat 2n dikurang 1 yang ini ya. Nah, contoh soalnya yang ini. Nah, kemudian langkah pembuktiannya seperti apa? Nah, kita coba ketika P sama dengan 1 nih. P sama dengan 1, maka 5 pangkat 2 kali 1 gitu kan. 2 kali 1 itu 2, 5 pangkat 2 itu berapa? 5 pangkat 2 itu 25 dikurangi 1, 24. Nah, habis dibagi 3, habis enggak kalau 24 dibagi 3? Nah, habis dibagi 3. Berarti untuk langkah yang pertama sudah terbukti. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita misalkan n-nya dengan k yang di sini dan kita anggap benar. Nah, maka 5 pangkat 2k ya dikurangi 1 itu habis dibagi 3 karena kita sudah anggap benar. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikannya untuk ketika p k tambah 1 gitu. Untuk k tambah 1 berarti n-nya yang tadi pangkatnya itu diganti dengan k tambah 1. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi 5 pangkat 2 kali k tambah 1 habis dibagi 3. Dan ini harus dibuktikan. Nah, cara pembuktiannya seperti apa? Dari PK yang ini, dari PK tambah 1 ini kita buktikan. Nah, ketika dijabarkan itu kita peroleh 5 pangkat 2k ditambah 2 ya kan dikurangi 1. Nah, ini hasil penjabarannya. Nah, untuk seperti ini kan berarti 5 pangkat 2k tambah 2 berarti 5 pangkat 2 ya kan. Kalau misalkan kita jabarkan ini jadi sama dengan yang ini itu 5 pangkat 2k gitu kan sama 5 pangkat 2, 5 kuadrat. Nah, lihat di sini ada negatif. Kita harus jeli ya melihat lambang-lambang, kemudian angka-angka gitu. Bagaimana caranya? Ketika ada misalkan x kuadrat min a kuadrat gitu. Ini ketika difaktorkan akan menjadi x min a dan x plus a. Ya, jadi misalkan di sininya a-nya tuh berupa pengkuadratan juga, ya. Jadi kalau misal contoh saya kasih misalkan x kuadrat min 9 gitu kan. 9 ini kan 3 pangkat 3, maka ketika difaktorkan menjadi x min 3 dan x plus 3. Ya, yang ini udah umum dan udah harus antum hafal mengenai pemfaktoran yang seperti ini. Nah, maka kita bisa kerjakan seperti ini. Jadi 5k tambah 1 ya kan, 5 pangkat k tambah 1 ditambah 1 kemudian dikali 5k tambah 1 dikurangi 1. Ya, karena di sini ketika x kuadrat maka yang ditulis hanya x-nya saja. Ketika di sini x pangkat 2k berarti hanya pangkat k tambah 1. Nah, kemudian setelah ini kita jabarkan kembali bahwa 5 pangkat k tambah 1 itu sama dengan 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat k. Ya, untuk tambah 1 di sini mengikuti yang ini. Nih. Ya, kenapa begini? Sudah pernah kan kita tahun lalu belajar eksponen ya. Kalau untuk eksponen itu jika ada misalkan a pangkat b dikali a pangkat c itu jadi sama dengan a pangkat b tambah c. Ya, begitupun dengan ini ketika ada 5 pangkat
K tambah 1, maka berarti 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat K ya, ditambah 1. Begitupun yang ini dikurangi 1. Nah, selesai sampai di sini. Nah, kita harus bisa menjabarkan supaya nanti hasilnya itu bisa habis dibagi 3. Angka yang bisa habis dibagi 3. Nah, di sini kenapa ini 5 dikurangi 1? Supaya hasilnya sama dengan 1. Oh, 5 dikurangi 4 ya, supaya hasilnya 1. Yang ini juga supaya negatif 1, maka negatif 5 ditambah 4. Sampai sini. Kemudian, kenapa sih harus 5? Kenapa enggak 3 dikurangi 2? Itu juga kan 1. Enggak. Karena di sini melihatnya di sini nih, ada angka 5 di sini. Maka di sini harus 5. Kenapa? Biar nanti bisa dikeluarkan sifat distribusi ya. Jadi di sini 5. Ketika sudah ada sama-sama mempunyai 5, maka 5-nya dikeluarkan, kemudian yang ada tinggal 5 pangkat K ditambah 1. Nah, dikurangi 4, jangan lupa 4 di sini tetap ikut. Begitupun yang ini, angka 5-nya dikeluarkan dulu, kemudian faktorkan 5 pangkat K dikurangi 1 tambah 4. Kalau ini karena tambah 4, yang ini tambah 4. Selesai sampai sini, kita udah sama-sama nih, di sini ada 5, di sini ada 5. Kita keluarkan lagi. Ya, kita keluarkan lagi, kita kuadratkan, kita kalikan semuanya yang ada di sini. 5 kali 5 ini 25. Ya, di sini 5 pangkat K tambah 1. Di sini 5 pangkat K kurang 1. Ya, kalau dikalikan jadi bagaimana? Jadi 5 pangkat 2K dikurangi 1. Ayo, dari mana coba Antuna? Pikirkan ini dari mana. Kemudian yang ini negatif 4 kali 5. Berarti negatif oh ya, ini dulu 4 dikali 5. Berarti 25 pangkat K tambah 1. Kemudian ini dikurangi negatif 4 kali 5. Negatif 25 pangkat K dikurangi 1 dari sini. Kemudian ini negatif 4 kali 4. Ini adalah negatif 16. Ya, ini perkalian seperti biasa aja, perkalian pemfaktoran ya. Jadi diperoleh, ini kan habis nih, ini habis, yang ini di plus dan min jadi habis, kemudian sisa 25 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2K dikurangi 1 ditambah 40 dikurangi 16 ya. Nah, diperoleh ini 25 sama 40 dikurangi 16 ya. 40 dari mana? Coba 40-nya dari mana? Dilihat lagi. Ternyata kalau sudah dihitung itu ini kan tidak habis ya. 20 kali 5K tambah 1. Kalau ini 5K dikurangi 1. Nah, sekarang Antuna boleh jabarkan lagi. Kalau di sini tidak dijabarkan. Nah, jabarkan dari mana? Jadi 20 kan di sini dulu yang pertama, 20 kali 5 pangkat K, kemudian ditambah 20 kali 1 itu 20. Kemudian dikurangi ini 20 kali 5 pangkat K kembali, kemudian di sini negatif 20 dikali negatif 1 itu positif 20 ya. Untuk yang ini positif 20 kali 5 pangkat K dikurangi nih 20 kali 5 pangkat K berarti 0. Nah, tersisa 20 tambah 20 itu adalah 40. Nah, 40 dikurangi 16 dapatnya 24. Nah, tadi pada saat awal di PK itu 5 ya, ketika PK 5 pangkat 2K dikurang 1 itu habis dibagi 3. Udah otomatis ini sudah pasti habis dibagi 3. Dan kemudian yang ini kita hitung 24 itu habis dibagi 3 ya kan, hasilnya 8. Nah, ini kenapa di sini 25 emang habis dibagi 3? Tidak seperti itu ya cara menghitungnya. Jadi 25 dikali 5 pangkat 2K dikurang 1 ketika ujungnya atau akhirnya sudah bisa habis dibagi 3, maka di depannya pun otomatis mengikuti habis dibagi 3. Itu. Jadi ini sudah terbukti
bahwa 5 pangkat 2K ditambah 2 dikurang 1 itu habis dibagi 3. Sekarang kita memasuki contoh yang kedua. Ya, di sini ada soal buktikan Pn itu 7 pangkat N dikurangi 2 pangkat N habis dibagi 5. Ya, yang pertama jika tidak ada keterangan N-nya berapa atau lebih dari berapa, maka itu kita mulai dari N sama dengan 1, yaitu angka pertama pada bilangan asli. Langkah yang pertama yaitu sama, kita basis induksinya dulu. Nah, maka misalkan N sama dengan 1, nih maka 7 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 1 sama dengan 5. Nah, 5 habis dibagi 5. Ya, maksudnya habis di sini jangan salah, jadi harus misalkan 5 dibagi 5 atau 7 dibagi 7 atau 9 dibagi 9. Tidak, tapi yang maksud habis dibagi 5 di sini adalah yang bisa faktor dari bilangan tersebut, tapi bilangan bulat. Jadi kalau misalkan 9 ini habis dibagi 3 karena hasilnya itu sama dengan 3 gitu. Atau 18 juga habis dibagi 3. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Jadi bukan selalu harus 18 dibagi 18, tidak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah langkah induksi. Seperti biasa, kita misalkan N-nya sama dengan K. Nah, maka kita rubah 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K. Kita asumsikan bahwa hal tersebut habis dibagi 5. Nah, untuk sekarang, kita untuk N sama dengan K tambah 1. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka 7 pangkat K tambah 1 dikurangi 2 pangkat K tambah 1. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas, jika ada 7 K tambah 1 itu sama dengan 7 pangkat K dikali 7 pangkat 1. Ya, kita tulis seperti ini. Kemudian, bagaimana caranya supaya nanti memuat angka ini, memuat angka 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K. Ya, nah kita tuliskan ini yang pertama 7 pangkat K dikali 7 pangkat 1. Pindah ke sini, kemudian di sini ada negatif 2 pangkat K dikurangi 2 pangkat 1 yang ini. Nah, terus yang ini yang tengah ini buat apa? Nah, ini kita gunakan untuk sebagai pengurangnya ya. Jadi nilai yang pertama, baris pertama dengan nilai pada baris kedua itu sama. Jadi 7 kali 2 pangkat K dikurangi 7 kali 2 pangkat K itu sama dengan 0. Kan ini negatif. Ini negatif 7. Kemudian ini negatif. Ini positif 7. Kemudian ini negatif 7 pangkat 2 pangkat K. Nah, itu sama aja dengan 0. Kemudian di sini semuanya ada 7-nya nih. 7-nya ya, ada 7. Maka kita keluarkan angka 7-nya. Keluarkan 7. Jadi 7 pangkat K yang ini dikurangi 2 pangkat K ya, karena supaya memuat ini ke sini. Kemudian di sini di depan ada 7-nya. Nah, sisanya yang mana? Sisanya itu adalah 2 pangkat K nih. 2 pangkat K kan yang sama lagi. Kemudian dalam kurung 7 dikurangi 2. 7 dari mana? 7 yang ini. Kemudian dikurangi 2 yang di sini. Gitu. Ya, 7 dikurangi 2. Nah, di sini akhirnya diperoleh bahwa 7 kemudian kali 7 pangkat K dikurangi 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K kali 5. Nah, tadi 7 pangkat K dikurangi 2K ini habis dibagi 5. Nah, tinggal sekarang ini 5 dikali 2 pangkat K sudah otomatis ketika ada angka 5 itu sudah pasti habis dibagi 5 gitu. Jadi ini sudah terbukti benar. Pembuktiannya seperti itu. Seperti biasa, kalau sudah selesai penyampaian materi, soal-soal sudah dibahas, tentunya ada soal latihan yang harus dikerjakan. Silakan Antuna tulis latihannya, soalnya di buku tulis, kemudian kerjakan. Ini ada 2 soal, seperti biasa hanya 2 soal ya. Yang pertama soalnya N pangkat 3 tambah 2N kelipatan 3 atau habis dibagi 3. Jadi jangan pusing ketika dibilang kelipatan 3 sama saja atau habis dibagi 3. Kemudian yang kedua, yang ini habis dibagi 4. Ya, bagaimana cara pembuktiannya? Silakan Antuna kerjakan.
Kemudian nanti kirimkan hasil pengerjaannya sesegera mungkin ya, kalau bisa sesegera mungkin. Dibatasi kira-kira sampai jam 8 malam lah ya, jangan terlalu malam. Silakan dikumpulkan, dikirim Japri Telegram Ustazah. Nah, setelah ini sudah habislah materi pada bab yang pertama, yaitu induksi matematika. Sudah habis materinya, tapi Ustazah nggak akan mengadakan ulangan harian, tapi mau langsung ke program linier 2 variabel. Ustazah rasa cukup ya dengan latihan 4 kali 4 pekan latihan induksi matematika. Insya Allah sudah mengcover untuk nilai ulangan. Makanya yang belum mengumpulkan silakan segera mengumpulkan, jadi biar nilainya tidak kurang. Dan pekan depan insya Allah kita masuk ke bab yang kedua, yaitu program linier 2 variabel. Ya, baiknya dibaca dulu, jadi biar ketika penyampaian materi itu tidak terlalu pusing dan Antuna sudah ada bayangan gitu. Nah, demikian yang dapat Ustazah sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan Antuna dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa selalu bersyukur dengan keadaan apapun, termasuk dengan keadaan seperti ini, kita masih bisa belajar, bisa menuntut ilmu, dan juga bisa berkumpul bersama keluarga. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.